بسم الله الرحمن الرحيم. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih menunjuki kita dalam memahami agama Islam ini. Ketahuilah bahwa mengqadha puasa atau membayar utang puasa Ramadan yang tertinggal tidak harus dilakukan secara langsung. Kewajiban mengqadha ini bersifat fleksibel dan penuh keleluasan. Hal tersebut didasarkan pada riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, aku pernah mempunyai utang puasa Ramadan, namun aku baru bisa menggantinya pada bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ini bulan sebelum Ramadan, artinya hampir 1 tahun baru terbayar. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Di dalam Fathul Bari, Imam Ibnu Hajar berkata, dalam hadis tersebut, dalam hadis Aisyah tadi, terkandung dalil yang menunjukkan bolehnya menunda qadha puasa Ramadan secara mutlak, baik karena satu alasan ataupun tidak ada alasan. Demikian perkataan beliau. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana diketahui bahwa menyegerakan qadha puasa itu lebih baik daripada menundanya, maka segera itu lebih baik. Meskipun boleh memilih antara menunda atau segera. Hal itu berdasarkan keumuman dalil yang menunjukkan untuk bersegera mengerjakan amal kebaikan dan tidak menundanya. Kesimpulan ini didukung oleh beberapa dalil. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum." Bersegeralah kamu menuju ampunan dari Rabbmu. Al-Quran surat Ali Imran ayat 133. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, Ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Mereka itu bersegera dalam melakukan kebaikan-kebaikan dan merekalah orang-orang yang lebih dahulu memperolehnya. Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 61. Kemudian tidak wajib untuk mengqadha puasa secara berurutan dan berkesinambungan, karena sifat qadha itu harus sama dengan sifat pelaksanaan. yakni ini tidak harus. Yang demikian itu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, fa'iddatum min ayyamin ukhar. Maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkan, yaitu pada hari-hari yang lain. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, tidak ada masalah untuk mengqadha puasa secara terpisah-pisah, yakni enggak harus berurutan. Setiap hari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis tidak harus urut, tapi boleh dilompat-lompat. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, jika mau dia boleh mengqadha secara berselang-selang. Dalam hal ini terdapat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dan juga Ad-Daraqutni melalui jalur Abdurrahman bin Ibrahim dari Al-Ala bin Abdurrahman dari ayahnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu'. Barang siapa mempunyai utang puasa Ramadan, hendaklah dia mengerjakannya secara berurutan dan tidak memutusnya. Namun hadis ini hadis yang dhaif, hadis yang lemah. Ad-Daraqutni berkata, Abdurrahman bin Ibrahim adalah seorang yang dhaif, yang lemah. Al-Baihaqi berkata dinilai dhaif oleh Ibnu Ma'in, Yahya bin Ma'in, An-Nasa'i dan juga Ad-Daraqutni. Di dalam kitab At-Talkhisul Kabir, Ibnu Hajar menukil dari Ibnu Abi Hatim bahwa dia mengingkari hadis tersebut karena lemahnya perawi yang bernama Abdurrahman. Uraian tentang kedhaifan hadis ini telah disampaikan secara rinci oleh guru kami, yaitu Syekh Al-Albani rahimahullah taala dalam kitab beliau yang berjudul Irwaul Ghalil nomor 943. Adapun yang terdapat dalam silsilatul ahadits dhaifah bahwa beliau menghasankan hadis ini, maka beliau telah meralatnya, telah merujuk, mengoreksinya. Karena itu berhati-hatilah. Intinya, kita bisa mengatakan bahwa tidak benar ada hadis yang marfu', sepengetahuan kami, yang dalam masalah mengqadha ini yang harus dilakukan secara berurutan ataupun tidak. Yang lebih tepat dan mudah dipahami adalah boleh dua cara tersebut. Ini boleh secara berurutan dan juga boleh berselang-selang.
Demikianlah dengan demikian pula yang dikemukakan oleh Imam Ahlus Sunnah, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Abu Dawud dalam kitab Masailnya berkata, aku pernah mendengar Ahmad, ini Imam Ahmad, ditanya tentang qada puasa Ramadan. Maka dia memberikan jawaban, jika mau boleh diqada secara terpisah, dan jika mau dia boleh diqada secara berurutan. Wallahu a'lam. Oleh karena itu, boleh mengqada puasa tanpa berurutan, namun hal ini tidak berarti dilarang mengqada secara berurutan. Kemudian, di antara masalah yang berkaitan dengan qada, para ulama telah sepakat bahwa orang yang meninggal dunia, sedangkan dia mempunyai tanggungan beberapa salat wajib yang ditinggalkannya, maka walinya atau yang lainnya tidak berkewajiban untuk mengqadanya. Demikian halnya dengan orang yang tidak mampu mengerjakan puasa, maka tidak seorang pun boleh mengganti puasanya itu semasa hidupnya. Tetapi dia harus memberikan makanan setiap hari kepada satu orang miskin, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Anas radhiyallahu anhu yang telah kita sebutkan dalam pembahasan-pembahasan yang lalu. Namun orang yang meninggal dunia sedangkan dia mempunyai nazar puasa, yang mana hukumnya adalah wajib, maka walinya harus berpuasa untuknya. Yang demikian itu didasarkan pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man mata wa alaihi shaumun shama anhu waliyuhu." Barang siapa meninggal dunia sementara dia mempunyai tanggungan puasa, maka walinya yang harus membayar puasa itu. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dia bercerita, ada seseorang yang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku telah meninggal dunia, sedangkan dia mempunyai utang puasa 1 bulan. Apakah aku harus membayarnya?" Beliau bersabda, "Ya, karena utang kepada Allah itu lebih berhak, wajib dibayar." Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Hadis-hadis yang bersifat umum di ini secara terang menjelaskan disyariatkannya puasa oleh wali sebagai pengganti puasa orang yang sudah meninggal dari segala macam puasa. Demikian pula yang menjadi pendapat sebagian penganut mazhab Syafi'i dan juga pendapat Ibnu Hazm. Hanya saja, hadis yang bersifat umum ini dikhususkan oleh hadis yang lain, yaitu bahwa seorang wali tidak harus membayar puasa orang yang meninggal dunia, kecuali puasa nazar. Hal itu pula yang disampaikan oleh Imam Ahmad, sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Masailul Imam Ahmad halaman 96. Riwayat Abu Dawud, dia bercerita, aku mendengar Imam Ahmad bin Hanbal berkata, tidak boleh dibayarkan utang orang yang sudah meninggal dunia, tidak boleh dibayarkan utang puasa orang yang sudah meninggal dunia kecuali puasa nazar. Abu Dawud mengemukakan, kukatakan kepada Imam Ahmad, lalu bagaimana dengan puasa Ramadan? Beliau menjawab, dibayar dengan memberi makanan orang miskin. Inilah pendapat yang menenteramkan dan melapangkan hati. Pendapat ini dikuatkan oleh pemahaman kepada dalil, yaitu di dalamnya terkandung pengamalan terhadap semua hadis yang disebutkan mengenai hal tersebut tanpa adanya penolakan terhadap satu hadis pun dari yang demikian, dengan pemahaman yang benar terhadapnya, khususnya hadis yang pertama kita sebutkan. Di samping itu, Aisyah radhiyallahu anha tidak memahami kemutlakan hal tersebut pada puasa Ramadan dan yang lainnya, tetapi dia berpendapat untuk membayar dengan memberikan makanan orang miskin. Itu merupakan riwayatnya dengan dalil yang diriwayatkan oleh Amrah, yakni bahwa ibunya meninggal dunia dengan memiliki utang puasa Ramadan. Dia bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, apakah harus membayarnya? Aisyah menjawab tidak, tetapi keluarkanlah sedekah sebagai gantinya setiap hari setengah sok kepada orang miskin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tahawi dalam Mushkilul Athar dan juga Ibnu Hazm dalam kitab Al-Muhalla. Dengan lafaz ini dimiliki oleh Imam Ibnu Hazm dengan sanad yang sahih. Telah menjadi ketetapan bahwa perawi hadis ini lebih mengetahui apa yang diriwayatkannya
Dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu adalah seorang ulama dari umat ini. Beliau berpendapat dengan perincian sebagai berikut. Beliau berkata, jika seseorang jatuh sakit pada bulan Ramadan, kemudian dia meninggal dunia dan tidak mengerjakan puasa, maka puasanya itu dibayar dengan memberi makan, yaitu memberikan makanan kepada orang miskin, dan tidak ada kewajiban qada baginya. Akan tetapi, jika dia mempunyai nazar puasa, maka nazar itu harus dibayar oleh walinya. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Begitu juga Ibnu Hazm dalam kitabnya Al-Muhalla menilai sahih sanad hadis ini. Sebagaimana diketahui bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma adalah perawi hadis kedua, khususnya dia meriwayatkan sebuah hadis yang di dalamnya ditegaskan tentang seorang wali yang membayar nazar puasa untuk si orang yang meninggal. Disebutkan bahwasanya Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu pernah meminta fatwa, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, sesungguhnya ibuku sudah meninggal ketika dia mempunyai utang puasa nazar. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, bayarlah untuknya. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Muslim dan selainnya. Uraian hadis ini, uraian keterangan yang telah berlalu sesuai dengan kaidah-kaidah syariat dan dasar-dasarnya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Allamah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in. Kemudian perkara yang lain, barang siapa meninggal dunia dengan meninggalkan utang puasa nazar, lalu utang itu dibayarkan oleh beberapa orang dalam jumlah yang sesuai dengan hari yang ditinggalkan, maka hal itu boleh. Al-Hasan berkata, jika dibayarkan oleh 30 orang, yakni setiap orang mewakili satu hari yang ditinggalkan, maka hal tersebut dibolehkan. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari secara mu'allaq dan disebutkan sanadnya oleh Ad-Daraqutni dalam kitab Al-Mudabbaj. Sanad ini dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Mukhtasar Sahih Al-Bukhari. Adapun memberi makan orang miskin, dibolehkan bagi walinya untuk mengumpulkan orang-orang miskin sejumlah puasa atau sejumlah hari puasa yang dia tinggalkan sampai mereka kenyang. Demikianlah yang pernah dilakukan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu.